Selamat datang kawan. Bantu channel ini dengan subscribe ya kawan. Melanjutkan alur cerita sebelumnya. Sebagai berita tentang menara perak yang direbut oleh Lindong dengan cepat menyebar, wilayah laut tetangga Sky Merchant Region menjadi semakin berisik. Berbagai faksi mengirim pasukan mereka dalam upaya untuk mencari Lindong dan merebut menara perak. Ada juga cukup banyak pakar di antara kelompok ini yang juga ingin terlibat dalam masalah ini. Lagi pula, daya pikat gua yang menjadi milik ahli tahap reinkarnasi benar-benar sulit untuk dilawan. Namun, kegiatan seperti itu tidak membuahkan hasil. Sementara wilayah laut dalam kekacauan penuh, kuali merah-merah terus diam-diam bersembunyi jauh di dasar laut sambil menunggu semua itu berakhir. Ini berlanjut selama setengah bulan atau lebih, sebelum berbagai faksi mulai menarik diri dari pencarian tanpa hasil mereka. Kemungkinan Lindong sudah pergi jauh. Terlepas dari seberapa mampu mereka, itu jelas tugas yang sangat sulit untuk menemukan seseorang dalam chaotic dimensi yang tak berujung ini. Kuali merah-merah, yang telah disembunyikan di bawah terumbu selama setengah bulan, sekali lagi berkedip ketika keributan itu berangsur-angsur berakhir. Dengan sedikit sentakan, itu melesat keluar dari karang. Swoosh. Petik 2. Meskipun kuali merah-merah telah bergegas keluar, baik Lindong maupun Mulingshan tidak menunjukkan diri. Sebaliknya, Lindong mengontrol kuali, dan dengan hati-hati menembak melalui laut dengan tenang. Pada saat ini, dia jelas takut bepergian di atas permukaan laut. Meskipun pencarian telah meluas di bawah laut, itu sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan Burning Sky Cauldron di dalam laut karena kemampuannya untuk menyembunyikan diri. Mereka berdua melakukan perjalanan bawah air dengan cara ini selama sehari penuh. Hanya ketika Lindong merasakan bahwa pencarian di atas permukaan laut secara bertahap berkurang, akhirnya dia mengontrol Burning Sky Cauldron dan meninggalkan air. Ini benar-benar mencekik. Mulingshan dengan cemas keluar dari dalam Burning Sky Cauldron saat mereka keluar dari permukaan laut. Kemungkinan berada di Burning Sky Cauldron selama periode waktu ini benar-benar membuatnya merasa tertahan tak tertahankan. Adalah kesalahan kami untuk menciptakan kekacauan besar, kata Lindong sambil tersenyum. Kemungkinan nama mereka bahkan menyebar ke seluruh wilayah laut yang berdekatan. Lagi pula, tidak banyak di dunia ini yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk merebut item dari ahli tahap kematian mendalam dengan kekuatan ahli tahap awal kehidupan mendalam. Saudara Lindong, di mana kita harus pergi sekarang? Mata besar Mulingshan menatap Lindong saat dia bertanya. Wilayah lautan petir langit, apakah Anda ikut? Lindong menyeringai dan berkata, karena kita telah mendapatkan kunci untuk gua yang tinggal jika ahli tahap reinkarnasi. Bukankah itu berarti kita membuang sumber daya alam yang berharga jika kita tidak pergi? Petik 2. Gua ahli tahap reinkarnasi tinggal. Bagus, bagus. Mulingshan mengedipkan matanya yang besar saat dia segera mengangguk terus-menerus. Tujuannya melarikan diri dari klan adalah untuk mendapatkan pengalaman. Menuju ke gua yang disebut ahli tahap reinkarnasi yang tinggal bersama Lindong jelas selaras dengan tujuannya. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah melihat ini. Setelah itu, dia mengintip ke kejauhan dan berkata, menurut peta, ada jarak yang cukup antara tempat ini dan wilayah lautan langit. Bahkan dengan kecepatan kita mungkin akan membutuhkan 1 bulan perjalanan. Petik 2. Kalau begitu kita butuh tumpangan. Mulingshan memiringkan kepalanya. Jika mereka terus melakukan perjalanan dengan cara ini, mereka akan bertemu dengan beberapa badai di laut. Beberapa bencana ini bahkan akan menyebabkan para ahli tahap kematian mendalam untuk bersembunyi. Ini akan menunda perjalanan mereka. Mengendarai. Kami tidak memiliki sesuatu seperti ini. Lindong berbicara dengan cara yang mengejutkan. Hihi. Petik 2. Mulingshan tertawa. Segera, dia mendarat di permukaan laut.
Tangan kecilnya menyentuh air, dan gelombang sonik misterius dengan cepat dipancarkan dari tangannya. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa gelombang sonik menyebar ke kejauhan dengan kecepatan yang menakutkan di dalam laut. Sikap itu seolah-olah memanggil sesuatu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia diam-diam menunggu. Ini berlanjut selama sekitar 1 jam, sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa melihat bayangan besar muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang mengerikan datang melonjak ke atas. Suara peluit paus yang jelas terdengar. Seekor paus biru besar, yang ukurannya ribuan kaki, pecah dari laut dan muncul dalam pandangan Lindong. Ini adalah... Lindong kaget saat melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir pada tubuh besar paus ini. Ini menyebabkan dia bisa merasakan energi yang luas dan perkasa di dalam tubuh itu. Lindong kaget saat melihat paus biru raksasa ini. Beberapa simbol cahaya hadir pada tubuh besar paus ini. Ini menyebabkan dia bisa merasakan energi yang luas dan perkasa di dalam tubuh itu. Ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah di antara 5 teratas dalam binatang laut di dalam chaotic dimensi ini. Tidak ada badai yang bisa mencegahnya untuk maju. Hihi. Dengan itu sebagai perjalanan kita akan dapat melakukan perjalanan sedikit lebih cepat. Meskipun saudara Lindung cukup cepat, Anda pasti tidak akan dapat bersaing dengan itu di laut. Mulingshan mendarat di paus biru besar. Tangan kecilnya menepuknya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata kepada Lindong. Mata Lindong sedikit aneh saat dia menatap makhluk yang sangat besar ini. Dia juga menyeringai dan tubuhnya turun dari udara. Setelah itu, dia duduk di tubuh besar paus penjaga misterius laut. Simbol-simbol cahaya berkelebat di tubuh paus misterius itu ketika dia duduk. Ketika pelindung cahaya muncul untuk melindungi mereka. Kekuatan paus penjaga misterius laut kemungkinan sebanding dengan ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Lindong bisa merasakan kekuatan agung melonjak dalam paus besar di bawahnya. Dan dia tanpa sadar mengklik lidahnya. Untungnya, Mulingshan adalah anggota klan paus Sage abadi. Dan memiliki otoritas dan kendali mutlak atas semua paus. Selain itu akan menjadi tugas yang relatif sulit jika mereka ingin menangkap binatang laut yang begitu kuat sebagai tumpangan. Ayo bergerak. Mulingshan melambaikan tangan kecilnya. Saat lonceng perak seperti tawa muncul dari mulutnya. Paus penjaga laut misterius mengeluarkan dengung lembut dan laut segera bergetar. Tubuhnya yang besar telah berubah menjadi kilatan cahaya biru saat memotong angin dan ombak. Dalam sekejap, itu ditembak seperti panah. Lindong menyaksikan adegan ini dan tersenyum puas. Dengan benda ini, mereka seharusnya bisa mencapai wilayah lautan langit beberapa hari sebelumnya. Sementara Lindong dan Mulingshan sedang mengendarai paus penjaga misterius Sisi. Tidak ada dari mereka yang menyadari cahaya yang tiba-tiba melintas dari laut yang sangat jauh. Cahaya itu sangat cepat, namun yang aneh adalah bahwa bahkan riak sedikit pun terbentuk di laut ketika cahaya lewat. Seolah-olah cahaya itu sendiri telah bergabung dengan laut. Desir. Sinar cahaya yang melintas-melintas tiba-tiba berhenti pada saat ini. Tampaknya berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini mengulurkan tangannya dan meraih air di depannya. Itu adalah suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari gadis kecil itu. Itu adalah suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari gadis kecil itu. Sosok manusia itu bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan menghilang dari laut ini dengan cara seperti hantu. Lindong diam-diam duduk di atas paus misterius itu. Matanya tertutup rapat. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak di sekujur tubuhnya. Berulang kali membuat tubuh fisik dan mediannya bergetar saat dia bernapas.
Aura Lindung saat ini sedikit goyah. Dan kekuatan Yuan di sekitarnya bangkit dan jatuh dalam kekuatan. Situasi seperti itu tidak asing. Biasanya, ini akan terjadi ketika seseorang hendak tumbuh lebih kuat. Jelas, setelah banyak pelatihan dan pertempuran sengit selama periode waktu ini, kekuatan Lindung tanpa sadar telah meningkat sekali lagi. Pada levelnya saat ini, dia seharusnya sudah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dia hanya selangkah lagi dari level muka. Kecepatan pelatihan ini dapat digambarkan sebagai relatif cepat. Saya bisa mengambil keuntungan dari periode perjalanan ini untuk menerobos ke tahap mendalam kehidupan. Mata Lindung tertutup rapat tiba-tiba dibuka. Dia merasakan kekuatan Yuan yang megah di dalam tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya dan bergumam. Meskipun dirinya saat ini memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah itu, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang karena kelelahan. Alasan dia bisa begitu efektif selama 2 insiden sebelumnya terutama karena orang tua Bon jahat dan iblis tua Mosie takut mati. Kalau tidak, jika mereka terus mendesaknya, dia akan menjadi orang yang sial. Oleh karena itu, sebelum melepaskan teknik ini, Lindung perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, mengandalkan objek eksternal tidak dapat diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Saya masih memiliki 2 tetes Core Beard Spiritual Serum di tangan saya. Mari kita lihat apakah saya bisa mencoba terobosan. Lindung bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya. Dan botol giok muncul di dalamnya. Dia sedang mempersiapkan usahanya. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus penjaga laut misterius juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Lindung bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia segera mengepalkan tangannya. Dan botol giok muncul di dalamnya. Dia sedang mempersiapkan usahanya. Ketika ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Dan matanya menatap langit di depannya. Tempat tertentu mulai menjadi agak terdistorsi. Pada saat ini, paus penjaga laut misterius juga tiba-tiba mengeluarkan peluit tajam. Itu menghentikan tubuhnya yang besar dan dengan hati-hati memperhatikan ruang yang terdistorsi. Itu. Mulingshan bergegas berdiri. Wajah kecilnya berubah sedikit ketika dia melihat ruang yang terdistorsi. Kami telah ditargetkan. Ekspresi Lindung sedikit jelek saat dia berkata. Selain itu, dari penampilannya, orang yang menargetkan mereka tampaknya bukan orang biasa. Bas-bas. Sebuah titik di langit menjadi terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk terowongan spasial. Segera setelah itu, Duo Lindung melihat seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari terowongan spasial. Rambut panjang pria itu terbawa angin. Pakaiannya memiliki beberapa tanda seperti kerangka. Dan sepasang tangan yang sangat halus dan panjang menjulur dari lengan bajunya. Namun, ada aura hitam dan putih yang melekat di atas mereka. Haha, kamu adalah orang-orang yang telah merebut menara perak, kan? Pria berambut hitam berpakaian panjang sambil tersenyum melihat kedua Lindung di bawah dan bertanya dengan lembut. Siapa kamu? Tanya Lindung dengan suara rendah. Oh, pria berambut panjang itu berpikir sejenak. Sementara matanya tetap tertuju pada Lindung. Senyum muncul di wajah pembentuknya saat dia perlahan berkata. Aku adalah penguasa gua dari Gua Angin Setan, Wu Xuan. Petik 2. Murid Lindung langsung menyusut dengan erat. Sekian dari episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya kawan.